Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan perancangan penelitian tentang metode pembelajaran interaktif pada pelajaran matematika bagi sekolah dasar kelas 6 berbasis multimedia. Berikut adalah latar belakang penelitian ini dibuat. Sekolah dasar merupakan jenjang awal untuk menanamkan konsep dasar bagi anak-anak, sehingga konsep-konsep yang diterima anak-anak sekolah dasar sebagai pembuka daya pikir siswa dalam menanggapi. Sekolah dasar merupakan jenjang awal untuk menanamkan konsep dasar bagi anak-anak, sehingga konsep-konsep yang diterima anak sekolah dasar sebagai pembuka daya pikir siswa dalam menghadapi jenjang berikutnya. Sesuai dengan sifat materi pelajaran matematika bersifat abstrak, maka penyampaian materi pelajaran matematika tersebut harus sesuai dengan tingkat intelektual anak. Karena anak-anak usia SD baru memasuki tahap berpikir operasional konkret, maka dalam pembelajaran materi matematika perlu menggunakan media pembelajaran yang bersifat konkret dan menarik agar mudah dicerna bagi anak-anak. Bentuk pembelajaran konvensional menitik beratkan kepada peranan guru dalam menyampaikan pesan atau materi pelajaran. Secara garis besar, strategi pemantapan model konvensional seperti guru menyiapkan perangkat evaluasi, guru memberikan uraian untuk mengarahkan siswa terhadap soal yang diberikan, dan guru menyajikan penyelesaian dengan memberikan ceramah. Sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk pembelajaran ini mengalami perkembangan, yaitu guru mengadakan interaksi dengan murid dan memberikan tugas dalam lingkup klasikal maupun individual. Dan pembelajaran menggunakan alat peraga sudah mulai diterapkan. Pembelajaran matematika khususnya dalam geometri dikenal jenis alat peraga atau alat bantu berupa benda konkret atau model gambar. Model benda konkret dapat berupa model bangun ruang seperti kubus, balok, limas, tabung, dan sebagainya. Model yang lain dinamakan model bangun datar seperti jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lain-lain. Model bangun ini biasanya terbuat dari karton, triplek, atau papan. Saya lanjut di akhir. Nah, pembelajaran berbasis komputer ini dirancang sesuai dengan tingkat usia anak, sehingga program dapat dijalankan dengan mudah oleh anak sesuai dengan tingkat kemampuannya. Pembelajaran berbasis komputer belajar ini dibuat dalam bentuk edutainment atau education entertainment yang bersifat interaktif multimedia yang membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, atraktif, dinamis, dapat memancing kemauan anak untuk terus bereksplorasi. Penelitian ini memberikan suatu solusi pada permasalahan yang terjadi dengan cara membangunkan suatu sistem. Maka dari permasalahan di atas, penelitian ini mengambil judul Media Pembelajaran Interaktif Matematika bagi Sekolah Dasar kelas 6 berbasis multimedia agar siswa-siswi bisa lebih memahami materi dan soal-soal yang disajikan dalam bentuk multimedia interaktif. Nah, problem statement atau research questionnya. Yang pertama, proses pembelajaran yang masih bersifat konvensional sehingga diperlukan media pembelajaran berbasis multimedia agar proses belajar mengajar menjadi lebih aktif. Yang kedua, belum adanya visualisasi yang baik dan menarik dalam mengkonkretkan model bangun ruang sehingga materi sulit dipahami siswa. Nah, yang pertama ini proses pembelajaran masih bersifat konvensional, ya seperti kita belajarnya dengan cara tatap muka, guru menyampaikan materi yang diajarkan, terus siswa diminta untuk memahami. Nah, itu caranya cukup konvensional dan kurang menarik, apalagi dalam pelajaran matematika banyak yang biasanya itu siswa kurang menarik ataupun lambat dalam menanggapi pelajaran matematika atau memahaminya. Jadi, perancangan penelitian ini dibuat untuk memaksimalkan pemahaman anak terhadap pembelajaran, terutama khususnya kali ini matematika. Yang kedua, belum adanya visualisasi yang baik. Nah, kayak tadi di latar belakangnya yang dijelaskan, untuk geometri contohnya guru hanya bisa menggunakan model bangunan saja, contohnya kubus, bola, atau balok.
sedikit bangun ruang yang bisa mereka tunjukkan karena minimnya sumber daya. Jadi kurang efisien dalam pembelajarannya. Makanya itu dibuatlah sistem multimedia supaya lebih jelas anak-anak siswa bisa melihat secara banyak, melihat secara detail bagaimana bentuk bangun ruang atau geometri yang sedang dipelajari. Kajian pustakanya saya hanya akan ambil beberapa saja. Kita dari pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran merupakan upaya sistematis dan sistemik untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan proses belajar. Maka kegiatan pembelajaran berkaitan erat dengan jenis hakikat dan jenis belajar serta hasil belajar tersebut. Ini saya kutip dari skripsinya Faziah tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran terdiri dari dua pendukung, yaitu yang pertama, guru bertindak sebagai pendidik melakukan rekayasa pembelajaran. Rekayasa pembelajaran didasarkan pada kurikulum yang berlaku. Yang kedua, siswa sebagai pembelajar yang memiliki kemauan dan tujuan. Tujuan yang dimiliki berupa kondisi kemandirian dan kestabilan emosi. Belajar adalah kegiatan yang selalu dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya. Kegiatan belajar umumnya dilakukan dengan sadar atau dengan sengaja sehingga terjadi perubahan ke arah kemajuan, perbaikan, dan didapatkan pengetahuan baru di dalam diri pelajar atau siswa. Nah, ini adalah penelitian terkait yang sudah saya ambil dari beberapa penulis. Ada 10 penulis, ada sekitar 10 penulis yang saya ambil. Nah, berikut adalah metodologi penelitiannya. Pertama, alat dan bahan. Bahan serta alat yang digunakan dalam rangka menunjang pembuatan tugas akhir ini antara lain perangkat kerasnya, laptop yang seperti bisa dilihat, dan juga perangkat lunaknya adalah aplikasi-aplikasi berikut. Metodologi penelitian yang digunakan terbagi menjadi dua bagian, yaitu metode pendataan yang terdiri dari studi kepustakaan, observasi, wawancara, subjek penelitian, dan metode pendekatan yang terdiri dari analisis kebutuhan, perancangan, pemrograman, uji coba, dan implementasi. Nah, ini implementasinya adalah seperti berikut. Nah, jadi ketika program dijalankan maka akan muncul halaman awalnya, yaitu mulai. Setelah kita tekan mulai, lalu ada tutorial, pengaturan, keluar, dan mulai untuk masuk ke dalam materi berikutnya. Ini adalah isi dari pengaturannya. Lalu ada tampilan menu tampilan utama ketika program dijalankan. Nah, berikut adalah referensi-referensi yang saya ambil, sekitar ada 10 referensi. Oke, itu saja perancangan penelitian yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.